Dalam dunia yang semakin kompetitif, tentu saja banyak negara yang berlomba-lomba dalam memajukan negaranya. Berbagai macam cara yang dilakukan, baik dalam inovasi, investasi dan arah kebijakan geopolitik. Negara kita Indonesia sudah memulainya sejak awal kepemimpinan Presiden Jokowi, yaitu Visi Indonesia Maju 2045. Dari situ kita mulai melakukan pergerakan yang dulunya lamban sekarang menjadi lebih cepat. Namun, selain Indonesia ternyata ada juga negara-negara lain yang memiliki program ambisius. Berikut negara-negara yang sedang mengejar ketertinggalan, dan diprediksi akan bersaing ketat satu sama lain termasuk Indonesia. Yang pertama adalah Bangladesh. Bangladesh adalah salah satu negara yang cukup terkenal di dunia akhir-akhir ini. Walaupun terkenal karena kengeriannya, namun kita jangan salah dan terlena, karena prestasi negara ini di bidang ekonomi juga tidak kalah menawan. Bangladesh kini telah masuk dalam masa transisi ekonomi. Sampai sejauh ini, mereka melakukannya dengan sangat mengesankan. Sehingga membuat negara tersebut menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Program yang paling terkenalnya sekarang adalah Visi Bangladesh 2041 atau Visi 41. Programnya ialah Rencana Strategis Nasional untuk lebih mengembangkan kedudukan sosial ekonomi Republik Rakyat Bangladesh, yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Sheikh Hasina dan dirumuskan oleh Dewan Ekonomi Nasional. Sebagai bagian dari 4 rencana perspektif 5 tahun yang akan dilaksanakan antara tahun 2022 hingga 2041. Bertujuan untuk mencapai status pendapatan tinggi melalui industrialisasi. Inisiatif ini mendorong perluasan kapasitas manufaktur dan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, untuk mengembangkan ekspor dari Bangladesh. Ketika Bangladesh memperingati tahun kemerdekaannya yang ke-50, negara ini dihiasi dengan berbagai pencapaian yang signifikan. Saat ini, Bangladesh berada dalam posisi yang baik, untuk berupaya mencapai tujuan ambisius yaitu mencapai perekonomian yang bebas kemiskinan dan maju pada tahun 2041. Meskipun tantangan-tantangan di masa depan sangat berat, tantangan-tantangan tersebut masih dapat diatasi. Rekam jejak Bangladesh yang mengesankan menjadi bukti kemampuannya. Yang kedua adalah India. Negara dengan sejuta kuliner mencurigakan ini juga tidak kalah ambisiusnya untuk menggenggam kejayaan di masa depan. Pasalnya, sekarang India telah mengambil alih status negara dengan penduduk terbanyak dari China. Dengan begitu, tentu tantangan yang akan India hadapi juga semakin kompleks. Seperti ancaman kemiskinan, kelaparan, kualitas pendidikan serta lapangan pekerjaan. Namun dengan segala potensi yang ada, India juga berhasrat menjadi top 5 negara berpengaruh di dunia. Salah satunya adalah Visi India Maju 2047. Di mana dalam visi tersebut, India akan secara bertahap mengubah kehidupan sosial di masyarakatnya yang dulunya terbelakang menjadi masyarakat yang modern. Serta menjadikan India sebagai sentral manufaktur berikutnya menggantikan China. Yang ketiga adalah Vietnam. Vietnam adalah negara yang sedang on fire saat ini. Di mana negara tersebut mendapatkan banyak keuntungan dari perang dagang Amerika dan China. Beberapa pabrik manufaktur raksasa utamanya dari negara barat, kini telah menjajaki penanaman modal investasi di Vietnam. Dengan masyarakatnya yang terampil, Vietnam akan berusaha menunjukkan diri sebagai negara yang paling produktif di ASEAN. Yang paling menarik dari negaranya koloni perang Nguyen ini adalah, selalu memperhatikan perkembangan negara kita. Tidak hanya urusan sepak bola saja. Namun urusan ekonomi tidak luput dari perhatiannya. Bahkan dalam Kongres Nasional Vietnam yang diadakan tahun 2021, ia juga menargetkan menjadi negara maju di tahun 2045, persis seperti yang Indonesia lakukan. Kondisi ini bagaikan pedang bermata dua bagi Indonesia. Di satu sisi Indonesia akan mendapatkan rival yang sangat kuat di kawasan, di lain sisi Vietnam merupakan penyemangat dalam kompetisi agar Indonesia tidak terlalu santai. Yang keempat adalah Malaysia. Pernah memiliki visi Malaysia Maju 2020, yang diperkenalkan oleh Perdana Mahathir Mohamad Perdana Menteri Malaysia setelah berkuasa untuk yang kedua kalinya pada tahun 2018,
secara resmi mengumumkan kegagalan visi untuk mencapai status negara maju. Hal ini dikarenakan tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi di Malaysia, di mana sejak diperkenalkannya program tersebut mengharuskan pertumbuhan ekonomi tumbuh secara real setidaknya 7% per tahun. Sementara dalam perjalanannya Malaysia hanya sanggup mencapai angka 4-5% per tahun. Selain itu pernah juga dicanangkan visi Transformasi Nasional 2050 atau TN50 oleh Perdana Menteri Najib Razak pada tahun 2017. Namun setelah adanya pergantian pemerintahan di Malaysia pada tahun 2018, Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru Syed Saddiq, mengumumkan bahwa TN50 secara resmi dibongkar dengan beberapa aspirasi yang dipertahankan. Walaupun sering terjadi banyak gejolak politik dan sosial di Malaysia, namun Indonesia harus tetap berhati-hati dengan Malaysia. Karena negara tetangga satu ini sering memberikan kejutan yang merugikan Indonesia. Yang kelima adalah Arab Saudi dalam Visi 2030. Visi bersejarah tersebut dikembangkan oleh Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, yang diketuai oleh Wakil Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Hal ini mencakup sejumlah tujuan dan strategi reformasi untuk keberhasilan ekonomi jangka panjang kerajaan, termasuk pengurangan subsidi, pembentukan dana kekayaan negara, membuka Saudi Aramco untuk investasi swasta melalui IPO parsial, dan reformasi pada beberapa industri termasuk pariwisata dan pertahanan. Visi ini dibangun berdasarkan 3 tema utama: masyarakat yang dinamis, perekonomian yang berkembang, dan negara yang ambisius. Untuk mencapai masyarakat yang dinamis, Arab Saudi akan fokus pada masyarakatnya dan agama Islam. Hal ini akan terwujud melalui serangkaian komitmen, antara lain meningkatkan jumlah jamaah umroh dari 8 juta menjadi 30 juta setiap tahunnya, mendirikan museum Islam terbesar di dunia, menggandakan jumlah situs warisan Saudi yang terdaftar di UNESCO, dan masih banyak lagi. Untuk menjadi negara yang ambisius, Arab Saudi akan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam strategi pemerintahannya. Kesuksesan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai dengan landasan yang kuat. Untuk mewujudkan potensi ini, Kerajaan Arab Saudi akan menetapkan nol toleransi terhadap semua tindak pidana korupsi di negaranya. Dengan melihat visi-visi setiap negara, tentunya akan membuka mata kita bahwa Indonesia tidak berlari sendirian. Banyak negara yang sudah memulainya dengan perencanaan yang matang. Meski begitu, kita juga tidak dapat meremehkan negara kita. Karena Indonesia juga memiliki kelebihan di banyak sektor yang tidak dimiliki negara lain, utamanya yang menyangkut industri masa depan. Dan Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi paling besar di dunia dalam keberhasilannya. Disebabkan terdapat banyak keseimbangan di sektor penting. Seperti jumlah penduduk yang banyak juga diimbangi dengan sumber daya alam yang besar. Juga keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi yang berlandaskan kepentingan rakyat. Lalu apakah Indonesia akan memenangkan kompetisi dalam meraih predikat sebagai negara yang sukses dan maju? Semua tergantung pada disiplin kita semua, utamanya rakyat Indonesia. Sekian dulu video dari kami, jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.